Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tauhid, kita ringkas dari penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Qala rahimahullah, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi SAW, jangan kamu kabarkan sehingga mereka nanti bergantung dengan hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam As-Sahihain. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah 11 pelajaran. 11 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Haitsu raqibal himar wa ardafa alaih. Yaitu ketika beliau mengendarai keledai, hewan tunggangan di masa itu, dan beliau membonceng seseorang di atasnya. Khilafa ma'alaihi ahlul kibr. Berbeda dengan orang-orang sombong. Jadi ini terkait dengan kebiasaan di masa Nabi SAW. Orang-orang sombong, dia nggak mau boncengan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita sifat tawadu Nabi SAW. Begitu pula sifat tawadu beliau sebagai seorang pemimpin besar. Tidak ada sepanjang sejarah manusia pemimpin yang lebih besar daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kehidupan beliau sehari-hari biasa-biasa saja. Boncengan dengan sahabatnya, dekat dengan sahabatnya. Dan sahabatnya di sini umurnya terpaut jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan sifat tawadhu Nabi SAW. Dan beliau bersabda, man tawadha'a lillah rafa'ahu. Barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan sifat tawadhu yang paling tinggi adalah selalu tunduk kepada kebenaran. Sebab lawan daripada tawadhu adalah sombong. Dan sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi sifat tawadhu yang paling tinggi adalah selalu tunduk kepada kebenaran. Itulah orang yang tawadhu. Ketika datang kepadanya kebenaran, dia tunduk dan patuh. Pelajaran yang kedua, jawazul irdaf ala dabbah idza kanat tutiku dzalik. Bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan apabila hewan itu sanggup. Subhanallah, dalam pelajaran sebuah hadis, para ulama memetik sampai sedetail-detailnya. Inti hadis ini bukan masalah kendaraan, masalah tauhid. Tapi tetap saja ada pelajaran ini yang bisa kita petik untuk menjadi kebaikan bagi kita.
demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita di jalan bawa kendaraan motor misalkan, lihat ada orang jalan kaki, kita ambil dia, kita bonceng dia, ini bagian dari peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan bonceng lawan jenis, itu maksiat, kecuali istri antum. Pelajaran yang ketiga, at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Inilah diantara petunjuk Nabi Muhammad SAW. Terkadang beliau bertanya dulu kepada para sahabat. Dan di dalam hadis ini juga ada metode lain yang digunakan Nabi SAW, yaitu zikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan pelajaran secara global sebelum merinci. Jadi beliau sampaikan dulu, wahai Mu'adz, Allah itu punya hak, hamba juga punya hak. Ini kan global. Baru dirinci. Apa hak Allah, apa hak hamba, perincian nanti berikutnya. Ini juga metode yang baik. Jadi di sini ada dua metode pengajaran Nabi SAW. Yang pertama, dengan bertanya terlebih dahulu. Yang kedua, dengan menyampaikan secara global sebelum merinci. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk menarik perhatian. Karena kalau nggak perhatian, nggak akan paham dengan baik. Dan juga karena ketika ayat Allah dibacakan, dan ketika hadis Nabi SAW disampaikan, wajib perhatian. Nggak boleh tidur. Nggak boleh ngomong. Wajib perhatian. Bahkan terkadang beliau menyampaikan, istansitin nas, suruh mereka diam. Karena dosa besar. Ketika ayat Allah disampaikan, dan ketika hadis Nabi SAW dibacakan, lalu kita nggak perhatikan. Itu sifat orang-orang kafir. Mereka tidak memperhatikan, mereka cuek. Ketika ayat-ayat Allah sedang dibacakan, dan hadis Nabi SAW sedang disampaikan. Iya. Jadi ini pentingnya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman. Ini penting bagi setiap pendidik. Jangan dia capek-capek mengajar, muridnya nggak ngerti, nggak paham. Dia harus punya metode-metode yang baik untuk memahamkan. Kemudian yang ketiga, juga untuk memudahkan murid dalam menghafal. Karena dia lebih perhatian. Orang kalau lebih perhatian, maka dia akan lebih paham dan lebih kuat hafalannya. Lebih tertanam di dalam hatinya ketika dia perhatian. Jadi ini dua metode Nabi SAW dalam pengajaran yang disebutkan dalam hadis ini dan manfaatnya. Pelajaran yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya orang yang ditanya tentang satu permasalahan yang tidak dia ketahui, hendaklah dia ucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Inilah adab. Apalagi ketika berbicara tentang masalah agama. Ini adab berlaku umum. Baik masalah duniawi maupun masalah agama. Ketika kita ditanya sesuatu yang kita tidak ketahui, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Iya. Terlebih lagi kalau masalah agama. Termasuk dosa besar. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Ini dosa besar. Dan ini adalah akar semua kesesatan. Sebut kesesatan apapun, akarnya adalah karena ada orang sok tahu berbicara tanpa ilmu. Menurut saya ini begini, menurut saya ini begitu. Menurut perasaan saya, menurut hemat saya, ini karena ucapan-ucapan yang model seperti ini. Kayaknya ini bagus. Rasa-rasanya kok bagus. Nggak mungkin sesat lah. Semua hanya berdasarkan perasaan. Akal-akalan, perkiraan-perkiraan. Tidak berdasarkan ilmu. Inilah yang dimaksud berbicara tanpa ilmu. Ini sangat berbahaya. Semua kesesatan muncul dari sini. Adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Maka dia sesat dan menyesatkan.
fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW mengabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Munculnya orang-orang yang ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Iya, hati-hati. Maka katakan Allahu alam. Kalau tidak tahu katakan Allahu alam, jangan sok tahu. Dan bukan sebuah aib. Seorang ustadz besar ditanya tentang satu permasalahan dan dia nggak tahu, dia katakan Allahu alam, itu bukan aib. Justru aib kalau dia sok tahu. Dan ini fitnah. Orang kalau sudah terlanjur dianggap orang alim, dianggap kiai, dianggap ustadz besar, malu dia kalau menjawab tidak tahu. Ini bahaya. Kalau sudah ada malu seperti ini bahaya. Dia bukan lagi karena Allah, tapi demi untuk meninggikan dirinya. Jangan malu, nggak harus malu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau dia berani menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui, maka fadallu wa adallu. Dia akan sesat dan menyesatkan. Ini bahaya besar, hati-hati. Iya. Para ulama juga mengatakan, ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam hanya dikatakan ketika Nabi SAW masih hidup. Makanya beliau menulis di poin keempat ini, hanya Allahu a'lam saja. Bukan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kenapa dibolehkan di sini Allahu wa rasuluhu a'lam? Padahal dalam hadis yang lain, ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Boleh kalau mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta. Jadi nggak boleh pakai waw tapi pakai thumma. Tapi kenapa di sini dibolehkan pakai waw? Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki ilmunya tentang agama. Makanya Mu'adz mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Sebab yang ditanya adalah ilmu agama. Beda kalau yang ditanya tentang perkara sifatnya kauniyah atau hal yang gaib. Nggak boleh Mu'adz mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya, misalkan apa yang akan terjadi besok, maka Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Satu faidah, ucapan tawakkaltu alaika, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ucapan seperti ini hanya khusus bagi Allah. Mau dipakai waw atau thumma, dua-duanya nggak boleh untuk makhluk. Kenapa? Karena itu ibadah. Tawakal adalah ibadah. Jadi sama saja kalau ada yang mengatakan tawakkaltu 'ala Allah wa 'alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Atau dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika. Aku tawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Sama, dua-duanya tidak boleh. Baik. Jadi ada 3 macam. Ada yang dibolehkan, ada yang perlu diperinci, ada yang tidak boleh sama sekali. Baik. Pelajaran yang kelima. Inilah pelajaran terpenting. Inilah pelajaran terpenting. Ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi. Mengenal hak Allah atas para hamba. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Yaitu para hamba hendaklah beribadah hanya kepadanya yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting dalam hadis ini. Yaitu mengenal hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah dalam hadis ini? Ditauhidkan. Yaitu ibadah hanya ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya. Kalau begitu, kita pun paham bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar. Kenapa itu kewajiban terbesar? Karena itu adalah hak Allah. Hak Allah yang maha besar. Hak Allah yang maha agung. Maka inilah hak Allah yang paling agung. Kalau begitu, itulah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula, tercabang dari sini, pelajaran bahwasanya sebaliknya, apabila tauhid itu adalah kewajiban terbesar,
maka syirik adalah dosa terbesar. Juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari poin kelima ini, bahwasannya dalam memilih siapa yang seharusnya kita sembah, manusia tidak punya hak pilih. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karena itu termasuk kekafiran kalau ada yang mengatakan hak asasi manusia memilih sesembahan semau dia. Di situ manusia nggak punya hak. Yang punya hak adalah Allah. Seluruh manusia, seluruh hamba harus menyembah hanya kepada Allah. Allah memiliki hak di sini. Apa haknya? Disembah dan tidak dipersekutukan. Manusia di sini hanya punya kewajiban. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu hak asasi manusia. Sama dengan memilih agama. Itu juga bukan hak manusia. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk memilih apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka, yaitu Islam. Makanya Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kata Allah, aku tidak terima selain Islam. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita bebas memilih agama yang kita inginkan, terserah kita mau Islam atau tidak. Iya. Kalau seandainya dikatakan manusia bebas memilih siapa yang hendak dia sembah, lalu dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin hak asasi manusia, lalu dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi itu bukan HAM, itu bukan hak manusia untuk memilih siapa yang seharusnya dia sembah. Yang punya hak hanya Allah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Manusia di sini hanya punya kewajiban. Iya. Oleh karena itu harus hati-hati dengan propaganda-propaganda dan jargon-jargon yang diseru-serukan oleh orang-orang di zaman modern ini. Kadang mereka nggak paham, merusak akidah. Iya. Pelajaran yang keenam, anna man lam yajtani bisyirkah lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Bahwasannya barang siapa tidak menjauhi kesyirikan, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki, walaupun nampaknya dia sedang beribadah kepada Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Misalkan ada orang yang kelihatannya Masya Allah, rajin sholat, puasa, zakat, haji bahkan, rajin sedekah, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Maka walaupun kelihatannya dia ahli ibadah, sebenarnya dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah dan belum menjauhi dosa syirik. Sebab ibadah yang dimaksudkan bukan sekedar menyembah Allah, tetapi menjauhi juga segala macam bentuk kesyirikan. Karena syirik itu merusak ibadah, menghancurkan amal ibadah. Percuma dia beribadah kalau melakukan syirik. Kebaikannya terhapus karena dosa syirik. Ya, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Iya. Jadi nggak ada gunanya seseorang itu beribadah, walaupun kelihatannya Masya Allah dia rajin, tapi dia masih berbuat dosa syirik, maka terhapus semua amal ibadahnya. Pelajaran yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Apa keutamaannya? Dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah
adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, keutamaan tauhid dalam hadis ini. Apa itu? Tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab. Ini jaminan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini syarat terbebas dari azab, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa kesyirikan. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia tidak syirik, tapi dia koruptor, dia minum khamar, atau dia makan riba. Apakah juga dijamin dia tidak diazab? Jawabannya iya, dijamin. Tapi jaminannya tidak sempurna. Jaminannya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhid. Tapi jaminannya tetap ada. Walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Bukan pasti. Bukan pasti. Kalau dia tidak melakukan dosa syirik, namun dia melakukan dosa-dosa yang lain sampai mati nggak bertobat, maka dia terancam masuk neraka. Bukan pasti masuk neraka, tapi terancam. Iya. Kalaupun dia masuk neraka, maka tidak kekal di neraka. Oleh karena itu kata para ulama, maksud Allah tidak mengazab dalam hadis ini, orang yang tidak berbuat syirik, ada dua makna. Yang pertama, tidak diazab sama sekali. Yang kedua, tidak diazab selama-lamanya. Dan inilah hak hamba. Jadi bukan hak hamba untuk memilih siapa yang hendak dia sembah. Tapi hak hamba adalah masuk surga kalau dia menyembah hanya kepada Allah. Tapi kata para ulama, bukan maknanya ini seperti seorang pekerja yang punya hak kepada majikan. Kenapa dia punya hak kepada majikan? Karena dia punya jasa kepada majikan. Adapun ketika kita menyembah Allah, kita sama sekali tidak menguntungkan Allah. Sebagaimana kalau kita kafir, sama sekali nggak merugikan Allah. Karena Allah tidak butuh sedikit pun kepada kita. Jadi, ini adalah hak hamba yang merupakan anugerah dari Allah. Iya. Bukan hak karena hamba berjasa kepada Allah. Seperti seorang pekerja yang berjasa kepada majikannya, maka dia punya hak. Iya. Pelajaran yang ke-8. Tafsir tauhid. Dalam hadis ini terkandung tafsir tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarkus syirki. Bahwasanya tauhid itu adalah beribadah kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan syirik. Inilah tauhid. Tauhid harus memiliki dua sisi. Yang pertama beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua menjauhi dosa syirik. Sebab dosa syirik menghancurkan tauhid, merusak tauhid. Iya. Jadi dalam hadis ini terkandung tafsir tauhid. Pelajaran yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Anjuran memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Inilah yang ke-9. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Karena Mu'adz minta izin. Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Dan Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW tidak melarang untuk memberi berita gembira. Maka ini menunjukkan bahwa hal ini dianjurkan. Dan secara umum, menyenangkan seorang muslim itu sangat dianjurkan di dalam syariat. Sampai-sampai ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Ats-Tsawab dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling Allah cintai ada 4. Yang pertama, kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan itu bermakna sebaliknya. Allah murka kalau kita membuat seorang muslim itu bersedih atau marah, emosi.
Au takshifu anhu kurbatan. Yang kedua, atau engkau hilangkan kesusahannya. Kalau nggak bisa menyenangkan, hilangkan kesusahannya. Au tatrudu anhu ju'an. Yang ketiga, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan. Yang keempat, atau engkau bayarkan hutangnya. Ini 4 amalan yang paling Allah cintai. Menyenangkan seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, menghilangkan rasa laparnya, dan membayarkan hutangnya. Pelajaran yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu apabila ada satu maslahat. Karena Nabi SAW melarang, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka ilmu ini, karena aku khawatir mereka bergantung. Maksudnya apa? Bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Karena kan sudah ada jaminan. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak akan masuk neraka. Nabi SAW ketika itu masih khawatir. Bisa jadi karena para sahabat banyak yang baru masuk Islam. Jadi, karena ada maslahat. Maslahat untuk mereka sendiri. Jadi jangan dulu disampaikan. Menyampaikan ilmu ini justru bisa memudaratkan. Iya. Hanya saja jamaah sekalian, ulama menjelaskan, ilmu yang boleh disembunyikan ini adalah az-zaid ala qadril hajah. Ilmu yang melebihi kebutuhan. Apa yang disuruh sembunyikan di sini? Yaitu jaminan pasti masuk surga. Ilmu itu yang Nabi SAW suruh sembunyikan dulu. Jaminan pasti masuk surga yang tidak berbuat syirik. Adapun ilmu tentang hak Allah, itu nggak mungkin disembunyikan. Ilmu tentang ini syirik, itu nggak mungkin disembunyikan. Ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, itu nggak mungkin disembunyikan. Kalau disembunyikan, nggak bisa dia beribadah. Jadi, semisal keutamaan ini yang boleh disembunyikan. Itu pun kalau ada maslahat. Iya. Tapi kenapa Mu'adz kemudian menyampaikan ilmu ini? Sehingga hadis ini sampai kepada kita. Karena Mu'adz memahami, Nabi SAW tidak bermaksud melarang beliau selama-lamanya. Karena kalau dilarang selama-lamanya, masuk lagi pada kemungkaran yang lain. Yaitu kemungkaran menyembunyikan ilmu. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Mu'adz menyampaikan hadis ini sudah di akhir hayat beliau karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Iya, jadi Mu'adz menyampaikan hadis ini sudah di akhir hayat beliau karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Iya, subhanallah, luar biasa para sahabat. Pelajaran yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adab yang baik seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada kita. Luar biasa adabnya yang baik. Adabnya berbicara dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW bertanya kepada dia dan dia tidak tahu, dia tidak lancang menjawab. Dia katakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ketika dia hendak sampaikan ilmu ini kepada orang lain, dia minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Intinya, ini akhlak umumnya para sahabat. Umumnya para sahabat. Mereka benar-benar memuliakan guru mereka Rasulullah SAW. Dan malaikat Jibril bahkan juga memberikan contoh. Sebagaimana dalam hadis Arba'in yang kedua. Malaikat Jibril datang. Berpenampilan sebagai seorang penuntut ilmu. Berpenampilan yang rapi, yang sopan, duduk yang sopan, berbicara yang sopan. Ini juga petunjuk bagi kita, penuntut ilmu itu harus beradab. Penuntut ilmu itu harus beradab. Dan adab sebagai seorang penuntut ilmu, itulah kunci sukses menuntut ilmu. Makanya para ulama dulu mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, setelah itu kami belajar ilmu 20 tahun. Karena adab itu kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau para ulama menulis buku-buku khusus tentang adab-adab penuntut ilmu. Salah satu buku terbaik adalah kitab Hilyah Thalibil Ilmi.
yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dia menjadi buku terbaik karena beliau meringkas dan mengumpulkan buku-buku terdahulu, lalu diringkas jadi simpel dan jadi poin-poin yang mudah dipahami. Kemudian buku ini ada syarah. Syarah Hilya Thalibil Ilmi disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini buku penting untuk dipelajari setiap penuntut ilmu. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab yang pertama.